Hai semuanya, balik lagi sama aku Alana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Oke, sebelum lanjut, pastikan kalian udah subscribe dulu ke channel YouTube ini dan aktifin tombol notifikasinya supaya kalian dapat updatean terbaru dari video-video aku. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi di sini kita akan membahas tentang kota-kota goib yang ada di Pulau Kalimantan. Yang pertama jatuh kepada Kota Saranjana. Oke, mungkin bagi sebagian orang Kota Saranjana ini udah nggak asing lagi di telinga masyarakat karena sudah sangat sering sekali terdengar cerita tentang mitos-mitos yang ada di Kota Saranjana ataupun tentang kejadian-kejadian yang pernah terjadi di Pulau Kalimantan Selatan tentang adanya Kota Goib Saranjana. Nah, di sini Kota Goib Saranjana ini kabarnya terletak di Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau video ini nanti aku bakal ada sedikit membaca karena ini emang teksnya udah aku cantumin di laptop aku di sini, jadi aku nanti tinggal cocokin aja. Nah, jadi Kota Goib Saranjana ini memang tidak ada di peta, sampai sekarang pun tidak ada di peta. Tapi dulu pernah ada di peta buatan atau yang pernah ditulis oleh masyarakat Belanda, yaitu Solomon Muller tadi pada tahun 1845. Dia pernah menuliskan tentang adanya Tanjung Saranjana yang letaknya itu juga sama, berada di sekitar Pulau Kalimantan Selatan. Untuk keterangan lebih detailnya terkait dengan Solomon tadi pernah berkunjung atau tidaknya ke Kota Goib Saranjana itu masih simpang siur beritanya. Masih belum ada yang tahu apakah Solomon ini tadi benar-benar mengetahui adanya Kota Goib atau dia hanya mengetahui nama Saranjana kemudian yang dibuat sebagai Tanjung. Oke, penduduk asli Kota Saranjana ini adalah mereka beragama muslim atau bisa disebut juga sebagai jin muslim. Itu tidak mempunyai garis tengah di antara bawah hidung dan juga di atas mulut. Kemudian perawakannya itu tinggi, besar, terus wajahnya itu rupawan. Bagi perempuan itu sangat cantik-cantik, kemudian yang laki-laki juga sangat tampan. Dan biasanya mereka itu disebut sebagai orang kebenaran atau orang limun. Itu adalah sebutan untuk jin yang bermukim di Kota Saranjana atau Kota Gaib Saranjana tadi. Ini juga aku akan mengupas apa aja fakta-fakta yang pernah terjadi di Kota Gaib Saranjana yang telah akan berulang-ulang oleh masyarakat lokal atau mendengar langsung ceritanya dari warga sekitar. Menurut pengakuan dari salah satu warga sekitar yaitu Pualeba. Pualeba ini sebagai tokoh atau yang dituakan, disepuhkan di daerah tersebut. Pualeba ini pernah bercerita bahwa beliau itu mengaku sudah berkali-kali berkunjung ke Pulau Saranjana atau Kota Goib Saranjana. Kesaksian beliau mengatakan bahwa siapapun yang bisa masuk ke Kota Goib Saranjana, dia dilarang untuk makan makanan yang ada di Kota Goib Saranjana. Dan kesaksian beliau juga mengatakan bahwa buah-buahan yang ada di Kota Goib Saranjana itu ukurannya sangat besar dibandingkan buah-buahan yang ada di dunia nyata ini. Bahkan Pualeba ini juga pernah menuturkan bahwa beliau itu mempunyai sahabat dari Kota Goib Saranjana. Kalian jangan salah loh ya, Kota Goib Saranjana ini penghuninya sama-sama seperti kita manusia, hanya bedanya mereka itu makhluk astral dan tidak terlihat oleh kasat mata. Sebenarnya sama dengan manusia normal pada umumnya, mereka juga beribadah, mereka juga bersekolah, juga melakukan rutinitas transaksi jual beli kayak gitu, mereka juga melakukan. Jadi tidak ada perbedaan di antara kota nyata yang kita tinggali ini dengan kota gaib yang ada di Saranjana. Mereka juga melakukan hal-hal yang sama seperti kita. Mereka juga bersekolah. Bahkan ada yang sempat mengatakan bahwa bangsa jin dari Kota Saranjana ini juga ada yang sekolah di dunia nyata. Maksudnya, bangsa dari Kota Saranjana ini, mereka sekolah di tempat manusia bersekolah. Itu salah satu dari sekian banyak kejadian unik yang pernah terjadi di sana. Ini dikenal dengan kotanya itu sangat indah, pemandangannya itu sangat megah, banyak gedung-gedung tinggi, pencakar langit. Terus juga di sana itu banyak taman-taman, aliran sungainya itu sangat jernih. Intinya tuh seperti, mereka menyebutnya seperti surga. Itu hanya orang-orang tertentu, jadi tidak semuanya itu bisa melihat. Padahal sebenarnya kalian tahu nggak sih Kota Saranjana itu apa? Dataran pulau yang berisi tentang pohon-pohon yang masih liar, masih asri. Pernah ada suatu kejadian, jadi ceritanya
ada masyarakat lokal dari Kalimantan Selatan itu kehilangan mobilnya. Itu kemudian cerita kepada Pualeba tadi. Dia bercerita kepada Pualeba untuk meminta tolong, kah Pualeba ini bisa membantu saya? Dia minta tolong kepada Pualeba seperti itu. Nah kemudian si Pualeba ini tadi, dia itu pergi ke kota Saranjana, ke kota Goib Saranjana. Nah di sana dia kan menemui sahabatnya yang ada di kota Goib Saranjana. Sampainya di kota Goib Saranjana itu, Pualeba bercerita kepada sahabatnya bahwa ada mobil rekannya yang ada di Kalimantan Selatan tadi hilang, bahwa mobil ini sekarang ada di mana. Dia minta tolong kepada sahabatnya yang ada di kota Goib Saranjana tadi. Kemudian dengan cepat dan sigapnya sahabat dari Pualeba tadi segera mendeteksi berada di manakah mobil yang telah dicuri tadi. Dan ternyata benar saja mobil itu ditemukan berada di bengkel di daerah Batu Licin, Kalimantan Selatan. Dan benar saja itu lokasi bengkelnya mirip persis sama yang digambarkan oleh sahabatnya Pualeba yang dari kota Goib Saranjana tadi. Meramal mungkin ya, dari kota Goib Saranjana tadi mungkin sahabatnya Pualeba tadi jago meramal. Kejadian berikutnya pada tahun 1980 ini juga pernah menggemparkan masyarakat sekitar daripada Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ini bermula ketika segerombolan alat-alat berat ini datang ke daerah Kalimantan Selatan dengan membawa lengkap semua alat berat seperti sapator, eksa, kayak doser, semacamnya. Pokoknya alat-alat berat itu semuanya dibawa ke Kalimantan Selatan. Ini tentu aja membuat warga sekitar heran dong. Dari mana? Terus siapa yang pesan? Perasaan daerah sini tidak ada yang memesan alat berat, tapi kenapa alat beratnya dari Jakarta datang? Dan si pengantar alat berat tadi menjelaskan bahwa semua alat berat yang dipesan ini sudah sampai. Karena semua alat berat ini sudah dipesan dan dibayar lunas oleh pemesan. Dan setelah ditelusuri siapa yang memesan, ternyata yang memesan itu alamatnya ada di kota Saranjana. Padahal kota Saranjana sendiri itu tidak ada di Kepulauan Kalimantan Selatan. Berarti kan intinya yang memesan daripada alat berat tadi adalah jin muslim dari bangsa Goib di kota Saranjana. Kemudian yang tidak kalah menghebohkannya lagi, pada tahun 90-an ada pesanan mobil Ferrari keluaran terbaru pada tahun itu, pada masa itu, dari Surabaya ke Kalimantan Selatan. Dan kemudian juga sama menggemparkan lagi masyarakat sekitar. Kok bisa? Siapa yang memesan? Dan alamatnya itu benar-benar kota Saranjana. Padahal seperti yang kita tahu, kota Saranjana itu tidak ada di peta, bahkan tidak ada nampak wujudnya kota gitu kan. Berarti jelas dong yang pesan ini tadi siapa. Yang terakhir yang sempat viral banget tuh, kapal Ferrari yang mengangkut ribuan penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru, tujuannya ke pelabuhan Batu Licin, Tanah Bambu. Dan lagi-lagi ini juga cukup mengherankan, karena pada saat akan pemberangkatan penumpangnya itu sangat banyak, bahkan ribuan. Nggak tahu dari orang manapun itu ya, semuanya tuh berkumpul di kapal itu untuk menuju ke pelabuhan Batu Licin. Tapi sesampainya di pelabuhan Batu Licin, tiba-tiba kapal Ferrarinya tadi mendadak sepi dan penumpangnya itu hanya ratusan. Padahal sebelumnya yang jumlahnya itu sangat banyak, penumpangnya ribuan orang. Setelah sampai pelabuhan Batu Licin tadi mendadak jadi hanya sedikit penumpangnya, hanya ratusan orang. Itu kan aneh gitu kan. Kedua adalah kota Goib di Padang 12. Ini buat kalian yang udah sering browsing tentang kota Goib juga ini udah nggak asing banget. Ini juga udah sering banget terdengar di telinga kita. Dari masyarakat turun-temurun juga udah banyak banget yang bercerita tentang ini. Bahkan artis-artis papan atas pun juga banyak yang mengetahui ini. Nah jadi kota Goib atau Padang 12 ini disebut sebagai kota Goib yang berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sekitar 30 menit dari Bandara Supadio ke Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, tepatnya di Kecamatan Kendawang dan Pesaguhan, tanah kosong seluas 12 km persegi. Jadi ini tuh dia tanahnya itu kosong dan hanya hamparan pasir putih gitu ya. Ada perbukitannya juga, mungkin ada ilalang-ilangnya juga. Dianggap sebagai kota yang sangat megah dan sangat maju peradabannya. Banyak gedung-gedung pencakar langitnya, jalannya itu sangat luas, sangat lebar. Bahkan mobil-mobil tidak biasa, mobilnya sangat mahal dan sangat mewah semuanya. Bahkan dipercaya mereka ini adalah jin muslim yang sudah bermukim di Padang 12 ini dari ribuan tahun lalu. Jadi mereka itu udah sangat lama sekali meninggali daerah Padang 12 tersebut, sehingga di sana itu menjadi peradaban yang sangat maju.
rutinitas yang mereka lakukan di kota Padang 12 ini tadi sama, mereka juga beribadah, bersekolah, melakukan transaksi jual beli dan lain sebagainya selayaknya manusia normal. Hanya saja mereka itu makhluk astral atau bangsa jin yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang seperti kita. Alat yang digunakan untuk prosesi pembayaran atau alat yang digunakan untuk membayar dalam prosesi jual beli ini, mereka bukan menggunakan uang ataupun logam ataupun apa, gunakan emas batangan. Ya, jadi mereka membayar, misalnya nih kita mau beli berasnya 1 kilo gitu ya, kita bayarnya tuh nggak dengan uang kertas kayak di kehidupan kita ini, mereka membayarnya dengan emas batangan. Gila nggak sih? Beli beras 1 kilo bayarnya dengan emas batangan. Di sini ada suatu kisah. Yang pertama itu ada kisah dari seorang pemuda yang baru saja pindahan. Dia bertemu dengan nenek-nenek di jalan, ya kan. Nah setelah itu nenek-nenek tadi nggak tahu dari mana, intinya dia bertemu di tengah jalan. Terus nenek-nenek tadi memberhentikan, tolong cu, saya diantar ke alamat saya sendirian, saya mau pulang ke rumah. Lihat nenek-nenek di tengah jalan malam-malam ngapain gitu kan, kasihan. Jadi dia buru-buru diantar pulang ke alamat yang sudah diberikan oleh nenek tadi. Sesampainya di rumah dari si nenek-nenek tadi, mau pamit kan kepada si nenek-nenek, udah sampai nek gitu kan. Si nenek-nenek tadi nggak serta-merta turun, dia memberikan segenggam kunyit kepada si pemuda tadi. Si pemuda tadi kan terus kayak nerimanya, ini apa? Kunyit buat apa gitu kan. Terus sesampainya di rumah, barulah si pemuda tadi membuka si kunyit yang diberikan sama nenek tadi. Ternyata kalian tahu kunyitnya berubah jadi apa? Jadi emas batangan. Dan dipercaya hingga sekarang pemuda yang menolong nenek-nenek tadi dari kota Padang 12 tadi, dia sekarang sudah sangat kaya. Diberikan nenek tadi kan banyak tuh kunyit ya kan, udah dijual udah berapa kilogram gitu, jadi emas apalagi. Ya, bisa jadi kaya lah. Kemudian yang tidak kalah menggemparkan lagi, ada kisahnya Bang Haji Rhoma Irama. Tentu kalian sudah tahu dong Bang Haji Rhoma Irama. Dia pernah konser 2 kali manggung di kota Kalimantan Barat, di Pontianak, tepatnya di Padang 12 tadi itu sudah 2 kali. Katanya yang pertama itu dia manggung di kotanya itu sangat megah, jalannya luas dan lebar. Di sana itu masyarakatnya sangat maju peradabannya, terus kotanya juga sangat cantik, indah, banyak sungai-sungainya. Dia shock bukan main. Kenapa berubah sekali seperti konserku pertama dulu? Dulu itu kotanya sangat megah, tidak seperti sekarang. Kenapa sekarang kayak gini gitu ya? Terus barulah orang-orang sekitar situ menjelaskan, oh ternyata mungkin dulu itu Rhoma Irama itu pernah diundang oleh bangsa dari Padang 12, sehingga konsernya itu meriah, sangat meriah di konser yang pertama. Sedangkan yang konser kedua ini, Rhoma Irama itu diundang oleh normal. Nah jadi dari situlah baru orang-orang tuh menyimpulkan bahwa ternyata Bang Haji Rhoma Irama juga pernah diundang konser di Tagoib Padang 12. Ada juga kisah daripada penyanyi legendaris, penyanyi terkenal selain daripada Rhoma Irama tadi, ada Ari Lasso. Ari Lasso ini juga dipercaya pernah konser di Padang 12. Sebelum konsernya beliau sudah di briefing oleh semua panitia. Nanti jangan heran apabila ada kejadian yang aneh dalam tanda kutip. Nah, Ari Lasso kan ngiranya ya udah mungkin normal aja lah ya, aneh gimana gitu kan. Terus setelah Ari Lasso ini manggung, dia shock banget karena tiket yang habis tadi nggak sebanding sama tamu yang datang, sama penonton yang hadir. Penonton yang hadir itu sampai ribuan, beda banget sama jumlah tiket yang terjual gitu ya. Terus setelah Ari Lasso tadi selesai manggung, setelah manggung beliau turun nih dari panggungnya. Nah setelah meninggalkan area manggung tadi, nah kemudian si Ari Lasso ini heran ketika beliau turun dari panggung, naik kendaraannya atau mobilnya dikawal dengan rekan-rekannya tadi, asistennya, sebelum meninggalkan arena performnya dia tadi, kenapa mendadak penontonnya jadi sepi banget? Padahal sebelumnya penontonnya sangat banyak, dan yang paling mencengangkan lagi, pintu keluar itu hanya ada 1 pintu. Logikanya kalau misalnya pintu keluarnya hanya itu, dari sekian banyak penonton atau ribuan penonton yang hadir, itu kalau keluar pasti kan sangat lama ya nih, satu-satu gitu kan, antri keluarnya gitu ya. Apalagi itu posisi Ari Lasso menggunakan mobil, pasti lebih cepat kendaraannya ya kan. Belum sempat keluar melewati pintu yang 1 itu tadi, mendadak penontonnya tuh udah sepi banget, di share tadi udah sepi banget. Dia udah masih positive thinking tuh, oh ya mungkin penontonnya sudah keluar lewat pintu lain gitu mungkin ya, mungkin di luar nih yang rame gitu. Sesampainya di luar, di area luar daripada konser tadi, sama di luar juga masih padang hamparan yang sepi banget, gak ada apa-apanya.
orang-orangnya juga masih pada di dalam, soalnya kan yang masih tadi kan mobilnya Ari Lasso ya kan, otomatis orang-orang penonton tadi masih ada di dalam. Dan ini lalu siapa yang menonton konsernya Ari Lasso tadi? Dari situlah beliau berpikiran bahwa mungkin yang dimaksud ketika briefing tadi aneh itu adalah jin yang tinggal di Padang 12 tadi. Jadi gitu, itu kejadian yang di luar logika juga. Dan ini yang terakhir adalah kota goib di Bukit Raya. Mungkin masih sangat asing buat kalian semua yang baru mendengar Bukit Raya. Di mana Bukit Raya gitu ya. Jadi Bukit Raya ini tepatnya berada di Kecamatan Mentobiraya, Kabupaten Lamandau di Kalimantan Tengah. Nah, di Bukit Raya ini dipercaya bahwa penghuni daripada Bukit Raya ini adalah jin muslim yang bermukim di sana sudah beribu tahun lamanya. Dan dipercaya jin muslim ini sangat eksis, seringkali keluar untuk menjual emas-emasan, menjual barang-barang berharga yang mereka punya. Ini jin padahal, tapi mereka menjualnya itu di toko Asia pada umumnya. Karena pernah ada kesaksian dari masyarakat lokal di sekitar daerah Pangkalan Bun, tepatnya di Kalimantan Tengah juga. Dia itu pernah menerima customer, maksudnya itu orang yang datang ke toko tersebut ingin menjual emas. Dan kalian tahu apa yang dijual? Emasnya itu nggak cuma 1 gram, 2 gram, 3 gram, bahkan emasnya itu batangan guys. Iya, yang dijual itu emas batangan segede-gede gini. Bayangkan aja emas batangan dapetnya gimana kalau nggak kerja di tambangan ya kan. Dan dijelaskan oleh si penjual emas tadi, perawakannya itu sangat tinggi besar, orangnya bersurban, intinya tuh kayak muslim gitu. Itu adalah jin muslim yang tinggal di Bukit Raya. Karena ketika ditanya, ini dari mana ya Pak? Kok bisa punya emas batangan sebanyak ini gitu kan? Terus orang yang mengantar emas tadi, dia menjawab bahwa saya ini dari Bukit Raya Mbak, dari Bukit Raya Arafura, katanya gitu. Nah, dari situlah orang-orang menyimpulkan bahwa perasaan di Bukit Raya Arafura ini nggak ada juragan emas, bahkan nggak ada orang yang berlabel seperti bersurban, seperti wali pada zaman dulu, itu nggak ada. Jadi kesimpulan orang-orang sekitar itu menyimpulkan bahwa oh berarti benar, ternyata di Bukit Raya ini ada penghuninya dari bangsa jin muslim yang sudah lama bermukim di bukit tersebut atau di sana. Tapi di sana itu dipercaya bukan kota, melainkan hanya pemukiman penduduk biasa, tapi pemukimannya itu sangat megah, rumah-rumahnya sangat mewah, dan kendaraan yang mereka naiki itu tidak seperti kendaraan di alam kita. Mereka sudah sangat maju peradabannya. Terus juga bukitnya itu nggak bukit seperti yang di pandangan manusia pada umumnya. Oke, segitu aja video dari aku. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe, serta di share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan pastiin kalian juga udah aktifin tombol notifikasinya supaya kalian tahu updatean terbaru dari video-video aku seputar tentang cerita-cerita mistis aku. Jadi semoga terhibur, semoga menghibur kalian semua. Jangan di komen di bawah cerita kalian atau pengalaman kalian tentang kota-kota goib yang kalian ketahui di pulau manapun itu. Oke, sekian aja video dari aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.